Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas setiap anugerah Tuhan bagi kita hari ini yang berada di Taiwan, yang berada di China, dan yang ada di Hong Kong, yang hari ini bersama-sama dengan kita di dalam ibadah pada hari ini. Kita juga welcome kepada saudara sekalian yang berada di Indonesia, yang juga ikut bersama-sama di dalam ibadah pada hari ini. Dan saudara sekalian, kita melihat di era pandemik ini, kita melihat begitu banyak hal-hal yang mungkin akan membuat kita mempertanyakan, kenapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi. Seperti yang kita melihat di India, kita melihat bagaimana mereka beragama, tetapi justru di dalam agama mereka, bukan semakin membawa mereka keluar dari setiap kemelut, tapi justru agama yang mereka yakini, justru membuat mereka akhirnya berada di dalam begitu banyak akan kematian-kematian yang begitu mengenaskan. Kita melihat di India, Sungai Gangga dipercaya sebagai sungai yang suci. Sehingga mereka percaya kalau mereka masuk di dalam Sungai Gangga itu, mereka mandi di situ, maka mereka bisa memperoleh akan mujizat. Bahkan pada saat mereka minum air Gangga, maka mereka pun percaya bahwa setiap apa yang menjadi kelemahan pada tubuhnya, itu semua dapat terselesaikan. Pada saat kita melihat, itulah menjadi sebuah kepercayaan yang sampai pada hari ini masih dipercaya oleh orang-orang India. Dan kita melihat dari dulu orang-orang sampai memberikan persembahan bukan memberikan persembahan dengan sembarangan, bahkan mereka mempersembahkan bayi mereka untuk mereka persembahkan kepada dewa, dan mereka persembahkan kepada dewa itu diberikan melalui apa? Bayinya dimasukkan atau ditenggelamkan di dalam Sungai Gangga. Saudara, ini menjadi satu hal kita melihat worship yang tidak benar, tetapi mengambil resiko yang begitu berat, sehingga akhirnya kita melihat banyak bayi-bayi mati diserahkan oleh ibunya. Dan pada saat mereka menyerahkan itu, berharap Tuhan mendengar apa yang menjadi doanya. Saudara, saya tidak tahu di era pandemik ini apa isi doa kita. Saya tidak tahu pada saat saudara mengalami begitu banyak hari-hari di era pandemik ini, apa yang menjadi kepercayaan kita. Saya tidak bisa lupa satu kisah, di mana pada saat ada seorang ibu, dia punya dua anak, dua bayi. Yang satu bayi sehat, yang satu bayi sakit. Bahkan bukan sakit lagi, bayi cacat. Dan dia menuruni anak tangga ke Sungai Gangga. Dan waktu itu ada seorang missionary bule, dia melihat akan seorang ibu, orang India, dengan membawa dua bayi. Dan dia lihat bayi yang satu, bayi yang sehat. Lihat yang satu lagi, bayi yang cacat. Dan dia mau mempersembahkan bayinya bagi Tuhannya. Maka pada saat itu dia memberikan akan bayinya untuk Tuhannya, untuk dewanya. Tetapi yang diberikan bukan yang cacat, tapi yang diberikan adalah yang sehat. Dan pada saat dia mulai untuk mau menenggelamkan anaknya, khususnya anaknya yang sehat itu, akhirnya missionary ini langsung bergegas dan langsung berteriak dan langsung mengatakan, jangan, jangan, jangan. Lalu para missionary itu mengatakan, kenapa kamu mempersembahkan anakmu? Dan yang kau persembahkan adalah yang sehat. Kalaupun kamu mau mempersembahkan anakmu, persembahkan yang cacat. Kenapa kamu harus persembahkan yang sehat? Kalaupun, saudara, missionary ini saya percaya tidak percaya akan satu hal mempersembahkan anak dengan menenggelamkan. Tetapi saudara, satu hal yang muncul dari kalimat sang ibu sampai hari ini menggetarkan saya. Apa yang dikatakan, saudara? Yang dikatakan adalah, masakan aku kasih kepada dewaku persembahan yang cacat. Kalau yang cacat, bukan buat Tuhan. Kalaupun cacat, ini buat saya. Tetapi yang terbaik akan kupersembahkan kepada dewa. Karena dia layak terima itu. Saudara, missionary itu langsung tersentak.
Dan hari ini pun saya sebagai hamba Tuhan pun tersentak. Apa yang sudah saya beri pada Tuhan? Apakah saya sudah memberi yang terbaik? Apakah saya sudah memberi yang berkenan? Apakah saya sudah memberi yang sehat? Dan saya memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sudah kisah di Sungai Gangga itu tidak bisa saya lupa sampai sekarang. Bagaimana kita melihat hari ini orang-orang yang sakit, khususnya yang COVID, dan mereka ingin bebas dari COVID, maka mereka pergi ke Sungai Gangga. Lalu mereka yang juga berdoa, saya jangan sampai kena COVID, tapi akhirnya pergi juga ke Sungai Gangga. Dan sama-sama di situ. Dan akhirnya singkat cerita kita melihat semua orang justru mengalami COVID. Yang kena COVID tidak sembuh, yang tidak mau kena COVID, kena COVID. Dan akhirnya kita melihat hari ini 2 juta orang terkena akan COVID-19 hanya di dalam waktu 1 minggu. Sudah perhatikan, dalam 1 minggu saja 2 juta orang kena COVID. Dan sudah banyak ratusan ribu yang mati. Sudah ini menunjukkan satu hal. Sungai Gangga dianggap sungai suci, tapi justru sungai suci menjadi sungai yang membawa akan aib, yang membawa akan penyakit, dan yang membawa akan kematian. Sudah waktu kita melihat hal seperti ini, bukankah berarti kepercayaan agama itu membodohi manusia? Bukankah ini berarti kepercayaan agama seakan-akan memiliki optimistik, memiliki pengharapan, tapi rupanya itu bukanlah pengharapan, karena semua itu palsu, semua itu bodoh, dan semuanya itu justru membuat orang hidup tidak berkenan. Maka saudara, kita melihat hari ini begitu banyak orang berduka cita. Belum lagi kita melihat di Indonesia, satu kapal yang isinya 53 awak yang meninggal dunia. Dan saudara, ini menjadi sesuatu yang seharusnya menjadi kebanggaan kita, tapi satu sisi yang lain ini menjadi duka cita. Kenapa? Karena tidak sedikit dari orang-orang yang ikut, yang ada di kapal itu, mereka adalah orang-orang yang memiliki potensi menjadi pemimpin di masa depan. Tetapi justru kita melihat melalui peristiwa itu, dan kita melihat bagaimana 53 awak meninggal. Dan kita melihat keluarga begitu sedihnya. Dan saudara, tapi saya sangat kagum pada saat saya melihat satu link yang ada di YouTube, di mana dikatakan, kalau kami berani menyelam, maka kami sudah tahu bahwa kami sudah mati. Kami berani menyelam, berarti kami sudah tahu resiko kami. Kalau kami menyelam, maka tidak ada yang perlu ditangisi. Kenapa? Karena semua itu sudah menjadi satu hal. Pada kami berani menyelam, berarti kami sudah mati sebenarnya. Tetapi kalau masih bisa hidup, berarti itu adalah campur tangan Tuhan. Saudara, saya waktu melihat link itu, kalimat yang dimunculkan dari awak dari kapal itu mengatakan sudah menyelam, berarti sudah mengambil resiko mati. Maka mereka semua sudah siap mati. Sudah, kalimat itu membuat saya gemetar. Hari ini kita menjadi orang Kristen, kita menjadi seorang minoritas, kita menjadi orang yang katanya percaya pada Tuhan. Apakah saudara sudah siap mati bagi Tuhan? Apakah saudara sekalian sudah siap untuk mengalami setiap penolakan bagi Tuhan? Kalau sudah siap, maka seharusnya di saat saudara diberikan kesempatan memberitakan Injil, saudara tidak takut. Seharusnya pada saat kita bisa diizinkan di dalam keluarga yang belum Kristen, saudara memberitakan Injil kepada orang tua, memberitakan Injil kepada saudara, memberitakan Injil kepada anak, memberitakan Injil kepada orang-orang di sekeliling kita. Seharusnya kita nggak takut. Tapi seringkali kenapa kita takut? Karena kita takut mati. Kenapa kematian harus ditakuti? Karena kita tidak tahu setelah mati kita akan kemana. Padahal kitab suci sudah mencatatkan bahwa setelah mati ada life after death. Ada kehidupan setelah kematian. Pertanyaannya adalah, setelah mati engkau kemana?
Engkau ke surga atau engkau ke neraka. Saudara, disinilah orang-orang di dalam dunia ini. Banyak dari mereka takut mati. Dan itulah yang menjadi satu hal. Mereka begitu mencintai hari-hari mereka di dunia, tapi mereka tidak memperhatikan konten-konten yang baik, konten-konten yang benar di dalam menghidupi kehidupan ini. Maka saudara saya hari ini, khususnya minggu ini sangat sedih. Karena juga satu sisi yang lain, sebagai seorang hamba Tuhan, saya menggembalakan. Tapi satu sisi yang lain, saya juga melihat bagaimana rekan-rekan, khususnya di dalam pelayanan, banyak sekali mengalami kesusahan. Dan salah satunya adalah seorang yang tadi sudah didoakan, yaitu adalah saudara Christian Baskara. Christian Baskara, saya sudah tidak ketemu dia 8 tahun. Sejak dia lulus dari S1, lalu dia kembali ke Papua, dan dia kerja di Freeport. Dan sudah lama saya tidak pernah ketemu. Dan 8 tahun sudah. Dan setelah 8 tahun sudah, maka di sini hari kemarin, ada beberapa hari yang lalu, saya mengunjungi dia, khususnya besuk dia di rumah sakit, dan melihat dirinya, seorang anak muda yang kekar, anak muda yang punya tenaga, yang selama ini pikiran saya sangat sehat, tetapi justru mengalami kanker pankreas, gagal ginjal. Dan akhirnya disitulah saya melihat seorang anak muda terkapar di ICU. Dan setelah melihat kondisi itu, saya bertanya kepada diri saya sendiri, bagaimana setiap kita di dalam hidup, kita tidak pernah tahu hari-hari di mana kita terkapar. Kita tidak pernah tahu kapan saya akan terkapar seperti dia. Kapan saya akan mengalami sakit penyakit seperti dia. Kapan saya harus mengalami lembah kekelaman seperti dia. Bahkan waktu dengar dokter mengatakan bahwa kemungkinan terbesar hanya 1 bulan umurnya. Hanya 1 bulan umurnya. Sudah, kalimat itu membuat saya gemetar. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu. 1 bulan judgment dari manusia. Nah, seringkali judgment dari manusia jauh lebih membuat kita lebih takut. Di saat Tuhan memberikan judgment, seringkali kita menganggap judgment Tuhan kita tidak terlalu takut. Tapi judgment dokter kita seringkali anggap jauh lebih menakutkan. Nah, saudara, kita seringkali menganggap neraka bukanlah sesuatu yang menakutkan. Tapi judgment dari dokter seringkali menjadi sesuatu yang menggetarkan. Waktu kita melihat hal seperti ini, mari kita bertanya. Saudara, sewaktu-waktu kita bisa mengalami hal-hal yang kita tidak pernah prediksikan. Seorang anak muda ini nggak pernah pikir bahwa dia akan terkena kanker. Dia nggak pernah pikir bahwa dia bisa terkapar seperti hari ini di ICU. Sampai pada hari ini masih di ICU. Maka saudara, kita bukan hanya sekedar hanya berdoa untuk orang-orang yang sakit. Kita bukan hanya berdoa untuk orang-orang yang berduka cita. Tapi mari kita berdoa supaya mereka berada di dalam duka cita yang benar. Mereka berada di dalam duka cita yang menyenangkan hati Tuhan. Mengapa duka cita bisa menyenangkan hati Tuhan? Karena duka cita yang benar pasti mengalami berkat Tuhan. Duka cita yang benar pasti mengalami akan apa yang namanya penghiburan Tuhan. Karena di dalam Matius dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita. Karena apa? Karena mereka akan dihibur. Kata berbahagialah di dalam bahasa asli adalah makarios, yaitu adalah diberkatilah. Diberkatilah mereka yang berduka cita, karena mereka akan menerima penghiburan. Saudara, penghiburan di sini bukan penghiburan manusia. Karena penghiburan manusia itu hanya bersifat sementara. Tetapi penghiburan yang kekal adalah hanya datang dari Tuhan saja. Maka hanya dari Tuhan saja penghiburan itu hadir di dalam hidup manusia. Sehingga waktu kita bisa menerima penghiburan yang kekal,
maka disitulah there is no fear. Disitulah tidak ada ketakutan. Karena Tuhan sudah menjamin. Karena Kristus sudah menyatakan bahwa akulah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup yang kekal. Maka there is no need to be fear. Tidak perlu ditaklukkan. Maka hari ini kita mengawali akan firman Tuhan dengan satu refleksi ini. Supaya setiap kita dapat melihat. Hidup saudara dan saya hanya satu kali di dalam dunia ini. Dan pertanyaannya adalah, apa yang kau takuti hari ini? Apa yang kau khawatirkan hari ini? Apa yang menjadi bebanmu hari ini? Sudahkah engkau menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan dan menyatakan seluruh waktumu, seluruh konten hidupmu dipimpin oleh Tuhan? Jika engkau sudah menyerahkan, maka engkau tidak mungkin tidak diberkati oleh Tuhan. Engkau tidak mungkin tidak dihibur di dalam penghiburan kekalnya. Maka di saat kita sudah menerima semuanya itu, maka saudara, mati pun rela. Mati pun tak mengapa. Karena Kristus sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Kalau saya mati, gimana orang tua saya? Kalau saya mati, gimana istri saya atau suami saya? Kalau saya mati, gimana anak-anak saya? Kalau saya mati, gimana dengan orang-orang sekeliling saya yang saya kasihi? Maka saudara, percayalah, di saat Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, maka Dia bukan hanya sekedar memberkati engkau, dan bukan juga sekedar untuk memberikan akan satu hidup dan mati, tapi Dia juga memberkati hidup itu di dalam Tuhan. Pemeliharaan datang untuk mengisi hidup orang-orang yang kita tinggalkan. Maka kalaupun kita sudah tidak ada lagi dalam dunia ini, Tuhan menjaga setiap orang-orang yang kita tinggalkan. Dan Tuhan pun mengajarkan bagaimana setiap mereka punya hati yang sama kepada Tuhan. Kiranya Tuhan melalui refleksi yang singkat ini memberikan kepada kita satu dalil. Beri yang terbaik bagi Tuhan selagi engkau masih bernafas di dalam dunia ini. Hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan eksposisi yang kita sudah mulai di dalam 3 kali pertemuan kemarin. Dan hari ini adalah pertemuan yang keempat, dan hari ini kita akan bicara tentang satu hal. Bagaimana kita menghidupi keputusan yang krusial di dalam hidup kita. Banyak di dalam hidup kita mengambil keputusan. Tapi bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang harus ada, tetapi kita punya kepekaan di dalam mengambil keputusan itu. Dan kita mau belajar dari kitab Ester, dan kiranya Tuhan yang berbelas kasihan memimpin kita. Sebelumnya, mari kita bersama-sama mengambil sikap berdoa. Mari kita bersama-sama memohon kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami berterima kasih. Kalau Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik. Engkau masih berfirman bagi kami. Engkau masih memakai gereja ini untuk membawa firman yang begitu mulia bagi rekan-rekan kami yang hari ini mengikuti, khususnya jemaat yang ada di Taichung, jemaat yang ada di China, jemaat yang ada di Hong Kong, maupun jemaat yang ada di Indonesia. Kami berterima kasih kepada Tuhan kalau Engkau masih membawa firman ini untuk didengar oleh setiap anak-anak Tuhan. Dan kami memohon kepada Tuhan, kiranya firman Tuhan bukan didengar secara percuma sehingga tidak ada dampak dalam kehidupan kami semua. Tapi mohon Tuhan, dengarlah doa kami supaya setiap kami dapat menghargai setiap dalil yang ada, khususnya di dalam kehidupan kami, supaya kami sungguh-sungguh hidup dengan keseriusan, kesungguhan, dan dengan kekusukan di hadapan Tuhan. Jangan biarkan iblis merampas sukacita kami karena firman diperalat olehnya. Tapi mohon Tuhan, pakailah kesempatan ini di saat kami mendengar firman Tuhan. Tuhan, bertahtalah di dalam hati kami,
supaya firman Tuhan sungguh-sungguh mengoyakkan kami, supaya kami sungguh-sungguh dapat belajar kebenaran dan merdeka atas setiap dosa, sehingga kami dapat melihat Tuhan, Engkau adalah Allah dan Juru Selamat kami, dan kami mau percaya, kami mau untuk berserah kepada Tuhan di dalam seluruh keterbatasan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa seru kami yang kami mohon di hadapan Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca bagian dalam kitab suci dan kami mau merenungkannya. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin hamba-Mu dan Roh-Mu yang kudus memimpin kami semua. Inilah doa seru kami yang kami serahkan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Baik, saudara sekalian, mari kita membaca di dalam satu bagian dalam kitab suci, dan kita bersama-sama akan membaca di dalam Ester pasal yang keempat. Mari kita membaca dalam Ester pasal yang keempat, dan kita hari ini membaca 17 ayat pertama sampai ayat yang ke-17. Di dalam Ester pasal yang keempat, ayat pertama sampai ayat yang ke-17. Nah, setelah menemukan, mari kita membaca bersama-sama dimanapun sudah berada. Kita baca pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-17. Dan mari kita akan membacanya. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota, sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangat risaulah hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai, supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatah, seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatah mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja, dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyak perak yang dijanjikan oleh Haman untuk ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harta pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkan kepada Hatah supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatah disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatah dan menyampaikan perkara Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatah memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tidak dipanggil, hanyalah berlaku satu undang-undang, yaitu hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawaban ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian.
Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, di dalam pertemuan-pertemuan kemarin kita sudah membahas akan historical background. Khususnya kita melihat kenapa kerajaan Persia bisa memiliki sejarah, khususnya di dalam satu kehidupan dari Mordekai dan kehidupan dari Esther. Kita melihat kerajaan, konteksnya adalah kerajaan Persia. Dan kita melihat hari ini, sampai pada hari ini, di kota Iran, di negara Iran, kita melihat kuburan dari Mordekai dan kuburan dari Esther sampai hari ini masih ada di Iran. Menunjukkan bahwa kisah dari Esther bukan kisah yang menjadi sebuah legenda. Bukan satu mitos, tapi sungguh-sungguh adalah sejarah. Dan pada saat kita melihat Mordekai dan Esther adalah orang Yahudi yang tercatat di dalam sejarah Iran, di dalam sejarah Persia, bahwa Tuhan memakai orang Yahudi di dalam sejarah Persia menyatakan betapa besarnya Tuhan Allah, menyatakan betapa mulianya Tuhan Allah, dan betapa Tuhan memberkati akan bangsa pilihan Allah. Maka di sini sejarah tidak bisa mengganggu gugat bahwa sungguh-sungguh Tuhan memakai akan anak-anaknya. Tuhan memakai hambanya. Dan Tuhan menyatakan kemuliaan melalui setiap utusannya. Nah, saudara, kita tahu di dalam keadaan seperti ini, banyak orang menyatakan, siapakah Mordekai? Siapakah Esther? Bukankah mereka adalah orang Yahudi? Kenapa orang Yahudi bisa berada di kerajaan Persia? Saudara, kita sudah membahasnya dengan panjang lebar. Bagaimana dalam sejarah, sejak Babylonian dihancurkan oleh Persia, maka Tuhan memakai Persia untuk membebaskan untuk orang-orang Israel untuk dapat kembali ke Yerusalem. Tetapi pada saat kita melihat mereka bisa kembali ke Yerusalem untuk apa? Mereka bisa untuk kembali ke Yerusalem untuk membangun bait suci. Tetapi meskipun banyak yang pulang ke Yerusalem dan mau membangunnya, tetapi juga ada sebagian yang tetap masih berada di Persia, termasuk Esther, termasuk Mordekai. Dan di saat kita melihat mereka, mungkin dianggap sebagai orang-orang yang tidak cinta tanah air. Mungkin seperti saudara sekalian yang hari ini berada di Taiwan, yang berada di Hong Kong, yang ada di China, dan mungkin saudara berkata bahwa saya tinggal di sini, dan saya tidak akan kembali ke Indonesia. Mungkin orang-orang akan mengatakan apa? Mungkin saudara mengatakan, kamu orang Indonesia, tapi kamu seperti kacang lupa kulit. Seperti engkau sudah tidak mencintai tanah air, dan sebagainya. Sudah banyak sekali pemikiran-pemikiran seperti itu menjadi satu pemikiran yang mendominasi. Tapi saudara, meskipun demikian, bukan berarti Tuhan tidak bekerja di dalam diri orang-orang yang dicap oleh dunia seperti itu. Bukan berarti Tuhan tidak memakai akan orang-orang yang berada di luar tanah airnya untuk menyatakan kemuliaan Allah. Maka bukan berarti hidup mereka pasti mengkhianati dan pasti melawan akan apa yang menjadi konten yang diberikan oleh Tuhan Allah melalui tanah air mereka. Saudara, maka ini menjadi satu hal yang bernama Esther dan Mordekai. Mereka orang Yahudi, tapi mereka berada di dalam konteks kerajaan Persia, menunjukkan bahwa orang yang dipilih oleh Tuhan, mereka bisa ditempatkan di mana saja. Dan meskipun di dalam konteks mana saja, dia mungkin harus mengambil akan satu resiko yang besar. Tapi resiko itu Tuhan izinkan untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, kita sudah tahu Mordekai menjadi orang kepercayaan dari raja. Tetapi di saat itu yang terjadi yaitu apa? Akhirnya ada seorang bernama Haman.
Dan waktu Haman akhirnya menjilat raja tersebut. Menjilat raja tersebut sehingga singkat ceritanya Haman memperoleh posisi lebih disukai raja. Dan bahkan Haman menyatakan bahwa aku adalah seorang yang memiliki pangkat, yang memiliki prestasi, yang memiliki derajat lebih tinggi dari Mordekai. Dan pada saat dia memiliki semua itu, maka dia menyatakan bahwa apa? Aku hampir sama seperti raja. Dan memang sudah Haman sejak menjadi orang kepercayaan dari raja, maka orang-orang pun harus bertekuk lutut di hadapan Haman. Setiap dia lewat, orang-orang memberikan hormat kepada Haman. Nah, saudara, Haman menjadi orang yang seperti raja. Meskipun dia bukan raja, tapi dia diperlakukan seperti raja. Dan waktu dia melihat orang-orang menghormati dia, melihat orang-orang untuk sampai bertekuk lutut dan menyembah sujud di hadapannya. Tetapi pada saat Mordekai melihat dia mengatakan, saya tidak akan sembah sujud padamu. Dan waktu Haman melihat Mordekai dan Mordekai tidak sujud, panaslah hati dan akhirnya berkata, ini tidak bisa dibiarkan. Dia tidak mau sujud kepadaku. Kenapa tidak mau sujud? Karena dia berkata, aku hanya sujud kepada Tuhanku. Dan pada saat dia mengatakan, aku hanya sujud kepada dia, maka disitulah kita melihat dia begitu marahnya. Sudah di dalam konteks Yahudi, hanya Tuhan Yahweh satu-satunya, the one and only, yang perlu menerima, yang harus menerima, dan untuk bagaimana menyembah kepada dia. Maka saudara, ini menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan orang Yahudi, yaitu Allah Yahweh. Tetapi saudara, pada saat kita melihat Haman tidak menyukai hal tersebut, maka dia menghasut raja. Maka dia menghasut raja bahwa apa? Orang Yahudi harus ditumpas karena mereka kurang ajar. Kenapa? Karena mereka mengatakan aku hanya menyembah kepada Yahweh. Berarti tidak menyembah kepada raja. Berarti tidak menyembah kepada setiap orang-orang yang menjadi utusan raja. Berarti mereka melawan kita. Maka mereka harus dipunahkan, harus dibasmi. Maka saudara, itulah kenapa di dalam pertemuan yang pertama, kisah ini bisa menjadi genosida pertama. Pembantaian orang Yahudi yang pertama. Yaitu adalah membantai orang-orang Yahudi. Sehingga apa? Sehingga bisa punah. Tetapi di dalam rencana Tuhan, apakah orang Yahudi dapat dipunahkan? Gagal di zaman di zaman Haman. Tetapi kita melihat kedua, di dalam zaman Hitler. Hitler melakukan genosida dan menghancurkan banyak orang Yahudi. Bahkan tercatat 6 juta orang Yahudi dibantai. Dan waktu kita melihat orang yang begitu banyaknya dibantai hanya karena mereka orang Yahudi, disitulah Hitler seakan-akan menjadi orang yang berhasil, yang telah melenyapkan akan generasi yang namanya Yahudi. Tetapi sudah justru apakah berarti dia berhasil? Tidak. Kenapa? Karena justru hari ini orang Yahudi tetap ada, tetapi Hitler sudah mati. Bahkan Hitler mati dengan memasukkan pistol di mulutnya dan bunuh diri. Menunjukkan apa? Sebinal-binalnya seorang yang melawan Tuhan, dia tidak mungkin menang atas Tuhan. Maka saudara, di dalam setiap apa yang dilakukan, khususnya Haman dengan satu jiwa yang begitu licik untuk bagaimana supaya Mordekai dihukum, dan bukan cuma Mordekai, tapi orang Yahudi semua harus dibasmi. Maka saudara, dia bicara kepada raja, menjilat raja, dan singkat cerita kita melihat raja pun mengiyakan. Dan bahkan raja pun mengatakan, oke, kamu atur. Dan Haman membayar petinggi-petinggi, khususnya yang berada di ratusan provinsi. Supaya apa? Supaya mereka melakukan tugas mereka dengan membasmi, mempunahkan akan bangsa Yahudi. Saudara, maka itulah yang menjadi pembahasan kita terakhir, di mana
Apa yang dilakukan oleh Haman yaitu apa? Aku akan bayar orang. Saya akan pakai petinggi-petinggi. Saya akan suap orang-orang yang bisa disuap untuk melakukan apa yang aku mau, yaitu menghancurkan akan orang-orang Yahudi. Saudara, di saat kita melihat inilah kejahatan, inilah dosa, dan inilah pekerjaan setan. Dan saudara, hidup orang percaya tidak lepas dari gangguan ini. Maka bukan hanya di zaman itu saja, tapi hari ini pun kita melihat banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tapi iblis tidak tinggal diam untuk berusaha untuk menghancurkan imanmu, melemahkan imanmu, bahkan untuk menggoncangkan imanmu, supaya engkau meninggalkan Tuhan, khususnya di era pandemik ini. Saudara, kita melihat begitu banyak hari ini, goncangan-goncangan itu terjadi. Surah Mordekai di ayat 1-3 di dalam pembacaan yang tadi kita sudah baca. Digambarkan di mana Mordekai mendengar kabar itu. Mordekai mendengar akan teror tersebut dan juga mendengar setiap ide jahat yang dilakukan oleh Haman tersebut. Di satu sisi kita melihat Mordekai adalah anak Tuhan. Mordekai adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi Mordekai juga seorang manusia. Dan dia punya kesedihan. Dia juga punya akan satu hal ketakutan. Dia juga punya akan satu hal mempertanyakan kondisi seperti ini. Tapi saudara, meskipun demikian, Mordekai dalam kesedihannya, dia tahu semua informasi tentang Haman untuk melenyapkan, bukan sekedar melenyapkan Mordekai, tapi melenyapkan seluruh orang Yahudi yang ada di teritori dari kerajaan Persia. Maka kita percaya Mordekai tahu semua informasi itu dari orang dalam. Dan kita melihat dia akhirnya dengan sedihnya, dia menyatakan berkabung. Berkabung yaitu apa? Untuk memohon kepada Tuhan. Berkabung untuk apa? Untuk menyatakan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Aku akan berpuasa. Aku akan menyangkal diri aku. Aku mau untuk mencari kehendak Tuhan. Tuhan, what should I do? What should we do? Saudara, maka di sini kita melihat perkabungan yang dilakukan bukanlah perkabungan yang secara personal dilakukan oleh Mordekai, tapi Mordekai mengajak seluruh orang-orang Yahudi untuk berkabung. Dia mengajak secara publik untuk mereka berkabung. Dan Mordekai dicatat dia pergi ke tengah kota, dia pergi ke pintu gerbang raja, dan dia tahu bahwa di gerbang raja tidak boleh pakai pakaian kabung. Karena jika mereka memakai pakaian kabung, maka di situ ada satu kepercayaan bahwa itu bisa mempengaruhi kerajaan. Itu bisa untuk membuat kerajaan itu bisa jatuh di dalam kesialan dan sebagainya. Maka saudara, itulah kenapa raja tidak mengizinkan adanya orang yang melakukan perkabungan di dalam istana. Karena istana sepatutnya adalah tempat di mana tidak ada perkabungan. Justru istana adalah surga di bumi. Maka tidak boleh ada yang namanya sebuah perkabungan, tidak boleh ada yang namanya satu hal, yaitu menyebar akan apa yang namanya negativitas di situ. Maka saudara, Mordekai pergi ke tengah kota dan dia pergi ke pintu gerbang raja dengan satu hal, yaitu apa? Menyatakan kesedihan itu. Saudara, saya percaya Mordekai seorang yang sadar. Siapakah saya? Saya cuma orang Yahudi yang nggak mungkin bisa mengontrol orang Persia, apalagi Raja Persia. Kenapa? Karena Raja Persia, dia sudah dekat dengan Haman. Maka sebenarnya tidak ada solusi bagi dia. Kenapa? Karena Haman sudah menjilat raja tersebut, sehingga seakan-akan tidak ada jalan lain. Maka disitulah kenapa kita melihat bangsa Israel, mereka pun tidak melakukan pemberontakan, mereka tidak melakukan revolusi. Kenapa? Karena mereka tahu mereka cuma budak, mereka cuma negara yang kecil yang sudah dikasihani oleh Tuhan, yaitu diizinkan untuk pulang untuk membangun bait suci Tuhan. Saudara, tetapi kita melihat keadaan dari Mordekai. Dia percaya pada Tuhan, tapi dia pun memiliki kesedihan sebagai manusia.
Saudara, seakan-akan dia tidak tahu lagi jalan apa yang harus diambil. Dia tidak tahu apa yang harus diputuskan. Keputusan bagaimana yang harus dijalankan. Maka saudara, dalam kitab suci, jika tidak ada visi, liarlah rakyat. Dan saya percaya Mordekai, di satu sisi dia adalah anak Tuhan, tapi satu sisi yang lain dia juga adalah anak manusia, di mana dia hanyalah manusia biasa, manusia berdosa yang begitu biasa. Maka dia pun bisa lemah. Maka tidak ada yang namanya Superman, tidak ada yang namanya Ubermans. Semua sama, yaitu semua punya akan dosa. Semua punya kelemahan, semua punya keterbatasan yang ada. Dan saudara, tentu saja apa yang dilakukan oleh Mordekai adalah satu bentuk bagaimana dia menyatakan bahwa sungguh-sungguh bangsa ini hanya punya Tuhan dan hanya berdoa kepada Tuhan, hanya berpuasa di hadapan Tuhan, dan hanya berserah kepada Tuhan. Seringkali orang berkata bahwa apa? Itu loh jagonya orang beragama. Itu loh jagonya orang Kristen. Terjadi sesuatu, doa. Terjadi sesuatu, puasa. Terjadi sesuatu, merenungkan firman Tuhan. Seringkali itu dianggap satu tindakan yang omong kosong belaka. Saudara, apakah sungguh-sungguh orang Kristen berdoa adalah sesuatu yang nonsens? Apakah dengan merenungkan firman Tuhan ada sesuatu yang nonsens? Apakah dengan puasa ada sesuatu yang nonsens? Saudara, di saat kita melihat justru Alkitab mengajarkan untuk bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh apa yang ada menjadi hal yang kita tidak bisa mengerti. Kita serahkan dalam Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan jalan. Tuhan akan memberikan kesanggupan. Seperti Yesus di Taman Getsemani. Waktu dia berkata, cawan ini adalah cawan yang begitu berat. Jika boleh ini lewat daripadaku. Saudara, di dalam kemanusiaan Yesus, dia adalah manusia sempurna. Dia tidak berdosa seperti kita. Tetapi dia pun menyatakan penderitaan untuk menanggung dosa orang berdosa ini terlalu berat. Dan melihat bagaimana dia adalah manusia yang tidak berdosa. Tetapi dia harus menanggung dosa. Cawan ini kalau boleh lewat daripadaku. Tetapi not my will be done, but your will be done. Bukan kehendakku yang jadi di dalam posisi sebagai manusia, tetapi kehendakmu yang jadi di dalam posisi engkau adalah Allah yang memberikan misi. Engkau yang memberikan akan satu hal, yaitu melakukan rencana Tuhan. Maka saudara, seperti yang juga kita melihat, apa yang dilakukan oleh Haman. Dia tidak bisa apa-apa. Dia hanya dengan kesedihan yang ada. Dia berdoa kepada Tuhan. Mengajak semua berkabung. Saudara, berkabung di situ dengan kesedihan. Tapi di situ apa yang menjadi isi dari doa mereka? Apa yang menjadi isi dari puasa? Apa yang menjadi isi dari setiap apa yang mereka panjatkan di hadapan Tuhan? Saudara, kalau saudara melihat di dalam perjanjian lama, saya kutip satu bagian di dalam kitab Yunus. Waktu Niniwe di situ menerima khotbah dari Nabi Yunus. Di mana Yunus berkata, bertobatlah engkau. Jika tidak, Tuhan akan menjungkir balikan engkau. Saudara, dan pada saat khotbah itu disampaikan, hanya satu kalimat saja. Bertobatlah engkau, jika tidak, Tuhan akan menjungkir balikan engkau. Dan saudara, kalimat itu menggetarkan raja. Menggetarkan setiap orang-orang yang ada di sana. Dan singkat ceritanya apa? Mereka berkabung. Kenapa mereka berkabung? Karena mereka sadar bahwa mereka sungguh-sungguh orang-orang yang harus bertobat. Mereka sadar mereka adalah orang-orang yang berdosa. Mereka sadar mereka harus untuk memohon pengampunan Tuhan. Mereka sadar bahwa mereka harus untuk bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Maka di dalam kota Niniwe dicatat bagaimana sang raja berkabung, rakyat berkabung, bahkan binatang-binatang di
ditulis dalam kitab suci, berkabung. Di situ menggambarkan betapa secara totalitas kota Niniwe mereka berkabung. Kenapa? Karena mereka menyesali dosa mereka. Saudara, saya percaya pada saat Mordekai mengajak setiap bangsa Yahudi untuk berkabung, adalah mereka sama-sama memohon kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan, Tuhan, apa rencanamu di dalam hidup ini? Tuhan, bagaimana kami bisa lepas dari kemelut ini? Apakah kami akan dibasmi? Apakah kami akan digenosida? Apakah kami akan dipunahkan dari muka bumi ini? Maka saudara, mereka hanya berserah kepada Tuhan. Dan juga saya percaya, nuansa pertobatan pun muncul. Yaitu apa? Yaitu mereka mengaku dosa. Mereka tahu mereka begitu lemah. Dan mereka memohon Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Saudara, saya percaya mereka kenapa berkabung? Karena mereka pun tahu bahwa kalau saya sudah dihancurkan, saya sudah dibasmi dan dipunahkan, kalau saya pun harus mati hari ini, Tuhan, terimalah aku. Tuhan, mohon tebus dosaku. Jangan biarkan aku masuk ke dalam perangkap iblis. Tapi Tuhan, selamatkan aku. Berikan kekuatan bagi aku. Dan tambahkan iman bagi aku, hidupi sampai akhir. Saudara, banyak orang mengatakan bahwa Mordekai adalah seorang yang sudah pesimistik. Banyak orang menilai Mordekai adalah seorang yang sudah tidak punya harapan. Banyak orang menilai Mordekai adalah orang yang sudah tidak tahu jalan apa yang harus dihadapi. Tapi saya justru melihat bagian ini. Mordekai melakukan hal yang tepat. Dia pada saat melihat semuanya ini, maka mengajak semuanya untuk melihat kepada Tuhan, mengkoreksi diri di hadapan Tuhan, dan bukan bertanya, Tuhan, mengapa semua ini terjadi padaku? Tapi mereka justru menangisi. Menangisi apa? Menangisi dosa sendiri. Menangisi dosa orang lain. Dan menangisi akan kegagalan diri. Dan juga menangisi akan apa yang tidak beres pada orang lain. Saudara, saya kira ini bukan tindakan di dalam kelemahan iman. Tapi justru Mordekai melakukan ini. Justru sesuai dengan iman yang diajarkan. Di dalam segala kondisi, engkau harus bersandar total kepada Tuhan. Maka sudah di ayat 1-3 kita melihat Mordekai menyatakan perkabungannya bersama dengan orang-orang Yahudi yang lain. Dan semua itu akhirnya didengar sampai di telinga dari Esther. Di mana Esther ada di dalam istana. Dan waktu dia mendengar kabar bahwa Mordekai melakukan perkabungan secara publik besar-besaran, maka Esther sebagai seorang manusia, sebagai seorang orang berdosa, dia pun juga punya satu kekhawatiran. Sebagai seorang manusia, dia khawatir karena Mordekai yang adalah ayah angkatnya, yang sebenarnya adalah pamannya, tapi sudah menjadi ayah angkat bagi dia. Dia khawatir apa bisa terjadi apa pada Mordekai. Dia khawatir bahwa Mordekai bisa dipunahkan. Dan dia khawatir secara manusia, khawatir. Sampai pada saat kita melihat Esther akhirnya mengirim seorang bernama Hatta. Untuk apa? Untuk supaya mencek apa yang terjadi. Maka di sini Mordekai menerima sebenarnya satu hal, yaitu Mordekai menerima akan komunikasi dari Esther. Karena Esther sudah dengar di dalam istana. Dan dia bilang, ini harus cepat-cepat dibereskan. Kalau tidak, engkau akan dimatikan oleh Haman. Engkau akan dimatikan oleh raja. Maka pakaian kabung yang sudah kau pakai, jangan kau pakai lagi. Maka Hatta dikirim. Dalam ayat 5-8, kita melihat Esther mengirimkan akan Hatta. Untuk apa? Supaya Hatta memakaikan pakaian dan tidak lagi pakaian kabung yang dipakai, tapi adalah pakaian di dalam kerajaan. Tetapi saudara, kita melihat meskipun Hatta sudah dikirim kepada Mordekai, Mordekai tidak mau ganti baju. Mordekai tetap pakai baju kabung itu. Dan saudara,
Mordekai lalu berkata kepada Hatta, sampaikan kepada Esther, Ratu Esther, yaitu apa? Yaitu engkau haruslah untuk berkata kepada raja, menghadap kepada raja, dan mintalah kepada raja akan satu hal, yaitu bijaksananya untuk mendengar apa yang harus dilakukan. Bukan membasmi, karena itu adalah dari tipu muslihat Haman. Saudara, waktu kita melihat Esther disuruh untuk menghadap raja, maka Esther pun tidak menaati. Ayat 9-12 kita melihat Esther belum menaati Mordekai. Tapi justru apa yang ditulis di situ, Esther pertama berkata, tidak mungkin aku bisa melakukannya. Saudara, Esther adalah anak angkat dari siapa yang namanya Mordekai. Nah, Esther terbiasa hormat terhadap perintah Mordekai. Tapi justru kali ini kita melihat Esther berkata, tidak, saya nggak mau dengerin kamu. Lalu mengatakan bahwa, tahukah Mordekai, tahukah ayah angkatku, bahwa menghadap raja tanpa diperintahkan itu akibatnya adalah mati. Sudah bisa lihat di dalam ayat-ayat yang ada di situ, khususnya di dalam ayat 9-12, di mana seorang ratu tidak boleh untuk menghadap kepada raja kalau tidak disuruh, kalau tidak diundang. Maka saudara, di sini jika berani untuk mengajukan diri, itu adalah hukumannya mati. Maka menghadap raja tanpa diperintahkan itu akibatnya mati. Nah saudara, di sini Esther menggambarkan dirinya sebagai manusia yang punya ketakutan, yang punya kekhawatiran. Bahkan meskipun dia sudah menjadi seorang ratu sekalipun, dia masih takut dengan sistem pemerintahan. Dia takut dengan apa yang namanya budaya pemerintahan, yaitu tidak boleh ketemu raja kalau tidak diundang. Tetapi kalaupun tidak diundang, tetapi waktu raja mengeluarkan tongkat emasnya, maka engkau baru nggak mati. Maka di sini ada satu gambling di sini. Ada satu gambling kalau raja tidak suka, maka raja bisa membunuh ratu tersebut. Tetapi kalau raja suka dan bisa mengeluarkan tongkat emasnya, maka di situ ratu yang menghadap itu akan bebas. Nah, saudara, ini sesuatu gambling luar biasa, dan saya percaya Esther mempertimbangkan hal tersebut. Dan Esther mempertimbangkan hal tersebut dengan mengatakan, tidak mungkin aku bisa menghadap raja. Tidak mungkin aku bisa meminta pertolongan pada raja, karena aku sudah 30 hari tidak diundang oleh raja untuk datang ke istana singgasananya. Maka saudara, di sini kita melihat dia mengatakan, aku tidak mungkin menghadap. Saudara, seakan-akan jalan tidak terbuka, seakan-akan segala sesuatu tertutup jalannya, seakan-akan segala sesuatu butuh sebuah gambling, butuh sebuah niat, butuh sebuah perjuangan untuk maju. Saudara, jalan itu ada, tapi seringkali kita tidak punya kekuatan untuk maju. Seringkali jalan sudah disiapkan, tapi seringkali resikonya kita tidak mau ambil, yaitu mati. Saudara, Esther di sini tergambarkan seperti seorang anak Tuhan, tetapi yang tidak punya keberanian. Seperti seorang anak Tuhan, tapi tidak punya nyali menyangkal dirinya. Dan dia masih memperhatikan keselamatan diri, masih memperhatikan keselamatan Mordekai. Saya kira ini sesuatu yang alamiah sebagai orang berdosa. Tetapi saudara, kisah ini kalau dibandingkan dengan kisah yang lain, seperti Daniel, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, yang berada di masa lampau waktu Babylonian menjajah akan bangsa Israel. Kisahnya sedikit berbeda. Kalau Sadrak, Mesak, Abednego, bahkan dia berkata, kalau Tuhan tidak tolong saya, maka saya tetap percaya pada dia. Tapi kalau Tuhan tidak tolong saya tidak akan pernah untuk mengingkari iman saya. Jadi Tuhan tolong atau tidak tolong, saya tetap akan senantiasa percaya pada Tuhan. Nah, saudara, Esther mungkin tidak sebanding dengan Sadrak, Mesak, Abednego.
Esther mungkin begitu lemah sebagai manusia karena dia khawatir kepada Mordekai, khawatir pada dirinya, dan rasa tidak mungkin dia tidak menyelesaikan semuanya. Saudara, saya percaya secara manusia, Esther adalah orang yang bukan sempurna. Dia adalah orang yang terbatas. Dia orang yang biasa saja. Dia orang yang punya kelemahan. Maka siapa bilang utusan Tuhan itu orang sempurna? Siapa bilang bahwa orang yang dipakai Tuhan itu semua adalah orang sempurna? Mereka semua punya kelemahan. Mereka punya keterbatasan. Dan seringkali kita lebih suka melakukan akan penghakiman kepada mereka. Kenapa? Karena mereka adalah anak Tuhan, bukan? Tapi kenapa kok mereka bisa lemah iman? Mereka bukankah adalah hamba Tuhan, tapi kenapa mereka justru jatuh di dalam dosa? Saudara, kita seringkali melihat begitu banyak orang-orang yang dipakai Tuhan, tapi dalam kehidupannya dia jatuh di dalam dosa. Dan akhirnya orang-orang melihat, dan akhirnya banyak dari mereka bukan sekedar menghina orang tersebut, tapi juga banyak dari mereka pun menghina Tuhan. Itu betul-betul terjadi, saudara. Kita melihat seperti di dalam bulan-bulan ini, seperti ada seorang bernama Raffi Sakarias, seorang apologet yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi pada saat ketahuan dia jatuh di dalam dosa, coba lihat berapa banyak hujatan-hujatan muncul. Dan mereka hujatan-hujatan itu muncul justru akhirnya menyatakan apa? Menyatakan bukan sekedar berkata bahwa manusia itu lemah, tapi mereka akhirnya melakukan judgment yang berani dan kurang ajar, yaitu apa? Tuhannya lemah juga. Tuhannya katanya adalah Tuhan yang memprovidensia dia, tapi lihat dia jatuh dalam dosa. Dan akhirnya mengatakan kalau Tuhan sungguh-sungguh memberikan providensia, tidak seharusnya dia seperti itu. So perkataan ini mirip seperti siapa? Seperti orang Farisi di hadapan salib Yesus. Ayo, selamatkan dirimu. Kalau engkau bisa mengatakan akulah raja orang Yahudi, kau menyelamatkan orang-orang Yahudi, kau menyelamatkan orang-orang pilihan Tuhan, sekarang selamatkan dirimu. Sudah begitu banyak mereka menghina, banyak mereka melakukan akan satu hal untuk melawan apa yang Tuhan nyatakan. Sudah seringkali kalau kita melihat Yesus, dia bukan lemah, dia justru dalam kesempurnaannya dihina, di dalam kesempurnaannya dicaci maki. Tapi kita melihat di dalam dunia ini banyak orang-orang hamba Tuhan, bahkan kita melihat orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa dan jatuh di situ. Mereka dihina karena dosa mereka. Mereka dihina karena keterbatasan mereka. Beda sekali. Yesus karena kesempurnaannya, dia dihina. Tapi kita melihat hari ini orang-orang yang melayani Tuhan, kita sebagai orang-orang yang dipakai Tuhan, tapi kita adalah orang yang juga lemah, kita adalah orang-orang yang juga terbatas, bahkan kita juga orang yang berdosa, maka kita pun seringkali justru dihina karena keberdosaan kita. Tetapi banyak orang justru menyatakan ini menunjukkan imanmu yang salah, menunjukkan Tuhanmu yang salah, dan sebagainya. Maka Esther, dia sempat untuk menyatakan tidak mau hormat padamu Mordekai. Kenapa? Karena aku tak mau menghadap kepada raja. Aku sudah 30 hari tidak diundang dia. Aku kalau menghadap, maka aku akan mati. Dan aku tak mungkin harus gambling untuk menunggu tongkat emas untuk menyelamatkan aku. Maka Esther sepertinya tidak seperti Sadrak, tidak seperti Mesak maupun Abednego. Tetapi saudara, ayat 13 dan ayat 14. Mordekai justru menyatakan satu kalimat yang menggetarkan Esther. Saya percaya Mordekai dipakai Tuhan untuk mendidik Esther. Meskipun Esther orang percaya, tapi dia harus dididik oleh orang-orang yang beriman. Dididik oleh orang-orang yang memiliki akan bijaksana lebih daripada dia. Maka kita pun hari ini harus memposisikan diri seperti Esther. Kita hari ini bisa menjadi anak-anak Tuhan. Kita melayani Tuhan. Tapi bukan berarti saudara tidak rela atau tidak mau dididik oleh orang-orang yang lebih dipakai Tuhan.
Saudara, Mordekai mengatakan satu kalimat yang menggetarkan akan diri Esther, sehingga akhirnya Esther menjadi seorang yang mengambil keputusan yang berani. Dia tidak berani ambil keputusan, tapi akhirnya melalui kalimat Mordekai yang kita percaya adalah Tuhan memakai kalimat tersebut, sehingga Esther berani mengambil keputusan yang mungkin satu kontroversial, tetapi adalah keputusan yang benar. Apa yang dimunculkan dari Mordekai? Maka Mordekai berkata apa? Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, maka engkau tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara, Mordekai mengajarkan kau ada di dalam istana raja bukan karena dirimu, tapi engkau bisa dalam istana raja adalah karena ada pimpinan Tuhan di dalam hidupmu. Maka engkau harus do something. Saudara, di dalam rencana Tuhan, Tuhan mau pakai kita adalah untuk melakukan sesuatu. Saudara, problem yang berbahaya di dalam kehidupan orang percaya adalah tidak mau melakukan sesuatu bagi Tuhan. Tuhan mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi hari ini kita melihat kefatalan yang terbesar adalah banyak orang Kristen sendiri, orang percaya sendiri, tidak menjalankan dan tidak melakukan. Saudara, ini adalah yang juga ada pada diri Esther. Esther lemah iman. Tapi Mordekai mengatakan, jangan kira bahwa engkau ada di situ, ada di dalam istana, adalah untuk tidak melakukan apapun. Justru engkau ada di dalam istana adalah untuk melakukan sesuatu. Saudara, mengambil resiko, mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu. Dan dikatakan yang kedua, engkau satu-satunya harapan keselamatan. Di sini tentu saja bukan berarti melawan Tuhan, tidak. Tapi dalam situasi itu, kau adalah satu-satunya yang dapat melakukan sesuatu. Sudah? Di dalam situasi itu, Tuhan memang melakukan segala sesuatu. Tuhan memang sandaran kita. Dan Tuhan adalah solusi satu-satunya. Tetapi Tuhan dipercaya oleh Mordekai, yaitu apa? Yaitu kamulah yang menjadi satu-satunya harapan supaya bangsa Israel dan Mordekai tidak digenosida, tidak dipunahkan. Dan keselamatan bangsamu ada di tanganmu. Kenapa? Karena Mordekai percaya, kau ada di situ adalah karena ada rencana Tuhan. Memang saudara, di dalam kitab Esther nama Tuhan tidak disebut. Tapi di dalam kepercayaan Yahudi, pasti ada kepercayaan kepada Allah. Maka kepercayaan kepada Allah pasti sinkron untuk menunjukkan betapa dalam segala kehidupan mereka, mereka tetap memiliki satu kesadaran, yaitu bersandar kepada Tuhan, melakukan firman, dan berjuang. Itu adalah sesuatu yang harus dihidupi. Nah, saudara, kalimat itu akhirnya membuat seorang Esther merenungkan kalimat-kalimat yang dikatakan Mordekai. Merenungkan kenapa aku bisa ada di sini. Kenapa aku bisa jadi ratu. Kenapa aku bisa berada di istana. Dan akhirnya sudah, awalnya Esther tidak menaati. Ayat 9-12, kita melihat dia mengambil keputusan yang salah. Dia mengambil keputusan yang penuh dengan ketakutan. Dan dia mengambil keputusan yang cari aman. Dia hanya mencari keselamatan diri. Dan dia tidak mau Mordekai mati. Maka dia ambil keputusan-keputusan yang tidak beres. Tetapi saudara, ayat 15 sampai ayat 17, kita melihat Esther akhirnya mengambil keputusan yang berani. Keputusan yang berani mati. Keputusan yang rela untuk menyangkal diri. Yaitu apa? Baik, aku akan menghadap raja. Dan dia katakan, orang Yahudi berkumpul di Susan dan berpuasa 3 hari 3 malam. Dan kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara, kalimat ini adalah satu kalimat yang sangat-sangat luar biasa berani. Dan sebenarnya ini bukan sesuatu yang spesial. Kenapa?
Karena Ratu Wasti pun berani melawan raja. Waktu raja mengatakan undang Ratu Wasti, tapi Ratu Wasti justru dalam pestanya sendiri mengatakan, saya tidak mau. Sudah di dalam kemabukannya dia mengatakan, siapa raja? Aku udah pesta berhari-hari. Sekarang aku baru dipanggil. Lalu dia mengatakan, saya tidak mau menghadap raja. Sudah waktu raja dengar, langsung diskusi dengan pembesar-pembesar. Dan singkat ceritanya akhirnya Ratu Wati digantikan. Dan akhirnya kita melihat Esther menjadi pengganti dari Ratu Wasti. Sudah, Ratu Wasti berani melawan raja. Kenapa? Karena dia mabuk. Karena dia berada di dalam ketidaksadaran. Karena pesta terus-menerus. Dan kita melihat Mordekai melawan Haman. Kenapa? Karena Haman adalah orang Agag. Adalah orang Amalek. Adalah keturunan Edom, yang adalah keturunan dari Esau, di mana kitab suci mengatakan bahwa Esau dibenci oleh Tuhan. Alkitab menyatakan, aku mengasihi Yakub, tetapi aku membenci Esau. Maka di sini orang Amalek kok bisa menjadi atasan dari orang-orang yang namanya Yahudi. Di situ orang Amalek, di dalam kitab suci minggu lalu kita sudah membahas dengan very detail, di mana Tuhan berkata bahwa Amalek akan ditumpas. Karena Amalek adalah bangsa yang melawan Tuhan. Bahkan dalam kitab suci, orang Amalek akan dikejar sampai akhir. Kelihatannya Tuhan kejam sekali. Bukan. Tuhan bukan kejam. Tapi Tuhan menyatakan keadilan kepada orang-orang yang tidak mau mengikut Tuhan. Tuhan menyatakan keadilan kepada orang-orang yang melawan Tuhan. Dan Tuhan menyatakan keadilan kepada bangsa yang kurang ajar. Berarti apa? Tuhan adalah Tuhan yang adil. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kalau hari ini teroris sudah mengatakan, oh kita kan harus saling mengasihi. Teroris tidak usah ditangkap lah. Biarinlah dia ngebom dengan bebas-bebasnya. Biarinlah dia memiliki konsep bahwa apa? Aku akan jihad, aku akan mati, aku akan mengebom diri saya, dan saya langsung dapat 72 bidadari. Sudah biarin aja. Kalaupun kena orang Kristen mati, ya sudah terima saja. Penuh kasih. Sudah tidak mungkin kasih seperti itu. Kasih adalah mengasihi orang berdosa, tapi benci dosa. Itulah kasih. Kasih tidak boleh diperalat dan diperlakukan seperti itu. Murahan luar biasa. Jangan akan menutup mata. Itu namanya penakut. Itu namanya pengecut. Saudara, itulah yang dilakukan oleh gereja di zaman Hitler. Di zaman Hitler, gereja disuruh shut up, suruh diam. Supaya apa? Supaya Hitler dapat membasmi orang Yahudi sebebas mungkin. Gereja harus diam. Gereja tidak boleh untuk melawan. Gereja tidak boleh berkomentar. Maka itulah kenapa gereja di Eropa hari ini tidak punya nyali. Kenapa? Karena mereka punya sejarah. Mereka tutup mulut pada saat pembantaian jutaan orang Yahudi. Hari ini gereja yang ada di Eropa tidak punya sumbangsih yang begitu besar. Saudara, ini menunjukkan satu fakta. Yaitu apa, saudara? Menunjukkan satu fakta. Bagaimana saudara dan saya harus belajar dari sejarah ini. Esther, dia menjadi seorang yang melakukan satu hal di mana Ratu Wasti berani melawan raja tapi karena mabuk. Mordekai berani melawan Haman karena kepercayaan yang diimani bahwa orang Agag, orang Amalek, orang Edom, dan juga Esau adalah yang dibenci oleh Tuhan Allah. Maka saudara, Mordekai bukan asal-asalan, tapi dia tahu firman Tuhan. Dan Esther, pada saat kita melihat, dia menjadi seorang yang melawan untuk satu budaya. Dia harus untuk menghadap raja tanpa diundang. Dan itu hukumannya adalah mati. Maka Esther melawan hukum suaminya. Melawan hukum membahayakan hidup Mordekai, membahayakan hidup dirinya, dan membahayakan hidup bangsa Israel. Dan Esther sebenarnya bisa cari aman. Esther bisa untuk mengambil keputusan yang menyenangkan dirinya dan menyelamatkan dirinya.
Tapi justru akhirnya Esther berubah dan Esther lebih memilih kematian daripada cari aman. Dia tidak menyembunyikan identitasnya, tapi dia melakukan dan dia akhirnya mengambil keputusan. Dan keputusan yang diambil adalah keputusan yang bukan semua orang dapat punya kekuatan untuk mengambil keputusan itu. Tetapi saudara, saya percaya Esther dipakai Tuhan sehingga dia bisa jadi juru selamat bagi bangsa Israel dan Mordekai. Sehingga ceritanya kita akan melihat bagaimana Esther berhasil untuk dalam keputusannya itu dia berhasil didengar oleh raja. Tapi saudara, Esther bisa dipakai Tuhan jadi juru selamat bangsanya dan Mordekai. Tapi Esther gak bisa menebus dosa bangsanya. Dan gak bisa menebus dosa Mordekai. Dan gak bisa menebus dosanya sendiri. Maka itulah kenapa di dalam perjanjian baru, Mesias tergenapi melalui pribadi Kristus Yesus. Karena hanya di dalam Mesias, yaitu hanya di dalam Yesus Kristus, dia lahir, mati, bangkit, selamatkan umat manusia, khususnya kaum pilihannya, dari perbudakan dosa, memenangkan mereka, dan memberikan hidup yang baru bagi mereka, dan memberikan hidup yang kekal bagi mereka. Esther nggak bisa berikan itu, tetapi Kristus satu-satunya yang memberikan semuanya itu. Maka saudara, saya suka satu kalimat yang saudara bisa cari quote ini, di mana kalimat ini berbunyi demikian. God can take impossible situation and turn them around for His glory. Tuhan bisa memakai situasi yang kelihatannya impossible, yang kelihatannya tidak mungkin terjadi. Tetapi Tuhan bisa memutar semuanya dan memakai semuanya. Yang penuh resiko itu, yang bisa mati itu, yang bisa dibasmi, yang bisa mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi Tuhan bisa membawa mereka untuk apa? Melihat kemuliaan Tuhan. Maka minggu depan kita akan panjang untuk membahaskan ini. Bagaimana Tuhan memakai Esther. Tapi paling tidak, saudara, percayalah dari pembahasan kita hari ini. Keputusan-keputusan yang kita ambil. Apa yang selama ini menjadi dalil di baliknya. Apakah saudara seperti Esther mengambil keputusan untuk cari aman? Mengambil keputusan hanya untuk secara logis saja berpikir. Mengambil keputusan adalah karena apa? Karena supaya kita tidak mengalami penderitaan. Atau kita mengambil jalan yang pintas. Atau kita perlu belajar, khususnya dari Mordekai. Belajar dari Esther. Untuk mengambil keputusan. Meskipun keputusan itu kontroversial. Meskipun keputusan itu kelihatannya paradoks, tetapi keputusan itu adalah keputusan yang benar. Dan keputusan yang benar itulah keputusan yang harus dilakukan. Saudara, hari ini kita melihat dunia semakin lama semakin kacau. Harus ada keputusan yang benar yang diambil. Saudara, kita melihat dunia hari ini sudah di era pandemik ini. Mereka butuh vaksin, mereka butuh untuk dites. Tapi hari ini kita melihat banyak vaksin pun dipermainkan. Kita melihat hari ini banyak orang-orang melakukan tes antigen. Lalu kita melihat sejak Desember 2020, kita melihat banyak penyalahgunaan yang terjadi. Coba lihat tes swab antigen. Mereka sudah dipakai, mereka dibawa lagi ke laboratorium, lalu akhirnya diproduksi lagi seperti baru, padahal itu semua sudah bekas. Bahkan yang kapasnya saja itu bisa dibawa lagi, dibersihkan lagi, dan dipakai lagi. Itu menunjukkan betapa manusia sudah tidak waras. Karena pikirannya hanya memikirkan keuntungan sendiri. Mengambil keputusan yang tidak waras. Karena hanya untuk dapat uang miliatan untuk keuntungan diri.
Coba lihat yang terjadi di Indonesia pun. Kita melihat orang-orang India yang kaya, tahu negaranya sudah kacau, maka akhirnya bayar 6,5 juta supaya lewat tidak karantina. Bayar 6,5 juta supaya masuk Indonesia dengan lancar. Dan bayar 6,5 juta supaya semua diproses dengan baik sehingga tidak terdeteksi. Sudah orang Indonesia entrepreneurship-nya bagus luar biasa. Tapi jahatnya juga luar biasa. Ini perlu diproses. Ini perlu untuk ditegur. Ini perlu disadarkan. Keputusanmu salah. Kau punya jiwa entrepreneurship, tapi engkau melakukan hal yang salah. Seperti di Jakarta, ada 3-in-1. Kita melihat orang-orang akhirnya menawarkan diri jadi joki. Saudara, menjadi joki itu nggak pernah kepikir orang-orang, khususnya kepolisian nggak pernah pikir ada profesi namanya menjadi seorang joki. Tapi saudara, akhirnya kita melihat pernah itu terjadi. Menjadi joki karena masuk 3-in-1. Harus ada orang, lebih dari satu orang di situ. Maka di situ menjadi joki. Itu entrepreneur. Dunia entrepreneur itu orang Indonesia jago luar biasa. Tapi sayangnya kita juga melihat banyak dunia entrepreneurship, tapi dunia entrepreneurship yang sudah tidak benar, yang sudah hanya untuk keuntungan sendiri dan tidak bermanfaat dengan benar. Bermanfaat bagi orang-orang yang butuh masuk ke area 3-in-1, masukin joki dan sebagainya. Tapi apakah itu manfaat yang benar? Apakah itu manfaat yang mendidik? Apakah itu manfaat yang sungguh-sungguh? Saudara, maka kita bisa membaca ini dan berkata apa? Itu sesuatu anugerah, tetapi sesuatu yang tidak dilakukan sepatutnya. Maka saudara, Esther mengambil keputusan. Harus ambil keputusan. Tapi keputusan yang mana harus diambil? Dan saudara mendengar kalimat bahwa kalau kamu ingat kamu ada di istana. Kalau kamu tidak tolong, ada pihak lain yang pasti akan menolong. Dan saudara, saya percaya pihak lain di situ adalah Tuhan akan kirim. Tuhan akan nyatakan pertolongan. Kalau Esther adalah orang yang bukan Tuhan pilih, maka Tuhan akan pilih orang lain. Tapi kita tahu Tuhan sudah pilih Esther. Kita percaya Tuhan sudah tempatkan Esther. Maka itulah kenapa kalimat Mordekai. Ingat, kau ada di istana bukan karena engkau. Dan dinyatakan bahwa apa? Kalau kau masih tidak mau mengambil keputusan yang benar, Tuhan pasti akan tolong. Sudah, saya percaya kalimat ini adalah satu kalimat penuh iman dari Mordekai. Sehingga Esther akhirnya sadar, rupanya kata-kata Mordekai dipakai Tuhan menyadarkan seorang Esther untuk tahu keputusanku hanya cari amanku. Keputusanku hanya cari aman supaya Mordekai tidak dihukum. Tetapi aku tidak di dalam keputusan yang benar. Bagaimana Tuhan menghadirkan aku di dalam keputusannya untuk aku mengambil keputusan bagi dan dalam rencana Tuhan. Mari kita saudara hidup di dalam keputusan yang Tuhan ambil. Mungkin hari ini saudara, waktu saudara mengikuti khususnya kebaktian hari ini, saudara punya struggle, saudara punya pertanyaan, saudara punya akan satu hal, bagaimana saya harus mengambil keputusan. Saudara, belajarlah dari Esther. Mengapa engkau ada di sini? Mengapa engkau ada di China? Mengapa engkau ada di Taiwan? Kenapa engkau ada di Hong Kong? Kenapa engkau ada di Indonesia? Kenapa engkau mengalami ini, mengalami itu? Dan apa yang Tuhan firmankan melalui kitab suci? Dan kalau Tuhan sudah menunjukkan firman-Nya di dalam kitab suci, saudara, serahkan hidupmu untuk mengikut Tuhan apapun yang terjadi. Kalaupun keputusan itu keputusan yang paradoks, keputusan itu keputusan yang kontroversial, tapi di dalam dalil yang Tuhan firmankan, saudara, mari kita bertekun, mengimani, menjalankan, dan memperjuangkan sampai akhir. Maukah saudara belajar mengambil keputusan yang mungkin kontroversial, paradoks, tapi Tuhan yang menyatakannya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, dan mari kita bersama-sama mengambil sikap berdoa.
Dan mari kita bersama-sama memohon kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang berbelas kasihan memimpin kita semua. Mari kita mengambil sikap berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami berserah kepadamu. Ampunilah kami kalau kami seringkali mengambil keputusan yang salah. Seringkali kami hanya cari aman. Seringkali kami hanya mencari apa yang kami suka. Dan kami seringkali memakai konten-konten yang menyenangkan diri kami untuk kami berkeputusan. Seringkali kami nggak peduli dengan rencana Tuhan. Seringkali kami nggak peduli dengan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Seringkali kami nggak mau mengambil resiko. Seringkali kami hanya menginginkan segala sesuatu lancar sesuai dengan apa yang kami dambakan. Tuhan, ampunilah kami. Kalau kami seringkali pengecut, ampunilah kami ya Tuhan, kalau kami seringkali orang-orang yang lemah. Dan ampunilah kami, kalau kami seringkali orang-orang yang kurang beriman kepada Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan, supaya kami menjadi Esther yang mengambil keputusan, bukan keputusan yang salah, tapi kami mau belajar seperti Esther, yang berani mengambil keputusan yang begitu berbahaya bagi manusia. Tapi Tuhan menyatakan jalannya bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih. Menyerahkan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Ajar kami untuk mengambil keputusan yang benar dalam pribadi kami masing-masing. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami serahkan semua di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.